Ya pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama dengan kami di Inspirasi Sukses bersama dengan Kausar Manajemen. Dan pastinya masih bersama dengan saya Kang Irfan M. Kausar yang selalu memberikan motivasi hidupnya ya untuk kita semua. Dan pastinya luar biasa sekali kita bisa selalu mendapatkan inspirasi-inspirasi yang saya yakin dari episode awal sampai dengan sekarang nih kalau ada yang semangatnya bertambah mungkin juga bisa karena menonton acara ini ya. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga juga kita selalu berharap apa yang kita sampaikan itu memberikan hikmah bagi kita dan kita juga berharap itu menjadi bekal bagi kita untuk menjalani kehidupan kita. Nah, Pak Ustadz, ini tadi kan banyak sekali saya sampaikan ya, banyak travel umroh gitu. Jadi sepertinya perjalanan ibadah haji atau umroh itu bukan perjalanan yang sulit lagi untuk dicapai dalam memilih travel, apalagi karena banyak sekali. Belum sampai kita daftar banyak yang nawarin juga gitu ya. Tapi apa sih kelebihan dari Duha Wisata atau apa perbedaannya? Silahkan. Baik Mbak, di kita ini Duha Wisata alhamdulillah dalam bimbingan ya, terutama alhamdulillah kita bimbing betul-betul sesuai dengan syariah ya, sunnah Rasul, hadis dan Al-Quran. Tapi yang disayangkan oleh kita adalah kenapa jemaah-jemaah menanyakan hotelnya mana pertama. Hotelnya bintang 5 apa bintang 4. Kemudian makanannya bagaimana, bisnya bagaimana, dan lain sebagainya. Tidak ada jemaah di Indonesia menanyakan, Pak Ustadz, bagaimana bimbingannya? Tidak ada sama sekali. Mungkin ada sih, 1-2 gitu kan. Tapi apabila saya mendapatkan hal itu, subhanallah, itu sangat luar biasa gitu kan. Kebanyakan sih menanyakan hotelnya di mana, dekat apa tidak gitu kan. Apakah di Pullman Zamzam? Biasa. Jadi Pullman sudah biasa gitu mungkin dipakai gitu ya. Jadi itulah yang biasa ditanya. Padahal enggak, kalau di kita alhamdulillah, jadi di Duha Wisata kelebihannya adalah saya dan teman-teman mutawif di sana. Jadi teman-teman yang sekolah di sana gitu kan, betul-betul bagaimana nanti jemaah itu dibimbing sesuai dengan sunnah gitu kan. Apa sih yang diajarkan Nabi ketika tawaf, apa makna tawaf, apa bacaan ketika kita masuk Masjidil Haram, kemudian apa ketika melihat Ka'bah, memandang Ka'bah kita baca doa apa, dan bacaannya betul-betul kita baca yang bagus, yang sesuai dengan tajwidnya, dengan yang fasih lah gitu kan. Enggak main-main, dan bimbingan subhanallah. Mau kita bawa 40, pembimbingnya di depan, itu insya Allah aman. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang miskomunikasi, karena semuanya sudah bagus. Betul-betul kita tata dengan bagus, supaya apa? Supaya ada tingkat kepuasan. Dan ditambah lagi ketika kita tawaf, di kami ini kita memakai earphone gitu ya. Iya betul. Jadi TGS, Tour Guide System, itu sangat membantu sekali. Jadi jemaah tinggal mengikuti saja. Jadi tidak usah lagi baca-baca buku, bingung. Iya betul. Ustaznya baca sedikit aja sudah jelas ke kuping. Nah, itulah kelebihan kita. Bimbingan paling kita utamakan adalah bimbingan ketika tawaf. Karena datang ke sana adalah satu, hanya tawaf dan sa'i. Apabila tawaf sa'inya sudah tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, maka sia-sia kita. Apa sih bacaan tawaf, apa sih makna tawaf, apa makna sa'i gitu kan. Tidak tahu. Kadang-kadang ada yang tiba-tiba masuk masjid, tawaf, ngikutin jemaahnya entah di mana gitu kan. Kemudian ketika sa'i, ya udah, sa'i Bapak Ibu, ini adalah Safa dan Marwah, kita sa'i gitu kan, 7 selesai, doa pulang. Nah, kita botak ketawa-ketawa, kita alhamdulillah sudah tahallul gitu. Jadi enggak ada esensi semua. Dan pulang minta disebut haji lagi. Betul, pulang minta disebut haji, Bu Haji. Nah, itulah sangat fatal salah gitu kan. Jadi sekali lagi saya himbau kepada jemaah semuanya. Mudah-mudahan nanti ketika kita memilih travel gitu kan, mohon ditanyakan pertama kali adalah bagaimana bimbingan ibadahnya. Dan kita selain bimbingan ibadah ada satu lagi, Kang. Ini di Mekah Madinah ini kita mengadakan semacam tausiah ilmiah. Apa tausiah? Ya tausiah sama seperti mungkin kalau Kang Edvan motivasi gitu ya. Dan kemudian ilmiahnya apa? Kita tambahkan ilmu-ilmu fikih tentang sholat, tentang tauhid di hotel gitu kan ketika kita makan. Dan di kami ini di Duha Wisata alhamdulillah di base kita tidak pernah yang namanya ustadz mutawif berhenti membagikan ilmu tentang fikih, sholat dan lain sebagainya. Kadang kan banyak mutawif juga, kita jangan salah loh memilih. Banyak ketika kita tiba di sana mutawif biasa gitu kan. Tidak paham sejarah Islam, kemudian tidak paham tentang fikih. Tapi di kita
sampai jemaahnya yang kalah, tiba-tiba kita ditinggal, tidur semua gitu kan. Tapi kita ngomong, ingin ngasih ilmu, sesuatu yang lebih gitu, sesuatu yang lebih. Nah itulah di kita alhamdulillah semuanya direspon dengan baik oleh jemaah, karena kita datang ke sana ingin meningkatkan kualitas ibadah, bukan ingin kita tiap ini supaya pulang bagaimana, tidak gitu kan, tapi bagaimana sholat kita makin khusyuk, yang salah bagaimana, duha apa yang salah, tahajud apa yang salah, kemudian wajibnya apa lagi gitu, karena kita bahas sama-sama di sana tentang ilmu fikihnya ya, tentang tasawufnya juga, tauhidnya dan lain sebagainya. Nah itulah kelebihan di Duha Wisata. Dan kemudian di tiap titik pun kita mengadakan tausiah ilmiah. Contoh di Jabal Uhud, kemudian alhamdulillah kita yang VIP itu ada makan di kebun kurma sarapan. Masya Allah. Subhanallah. Sekaligus tausiah juga di situ. Tausiah juga bagaimana Rasulullah dulu ja'a Muhammadan dari Mekah ke Madinah gitu kan. Pertama kali disambut oleh sahabat Ansor di Madinah. Pertama kali tiba di Kuba bagaimana? Oh sambil makan di bawah pohon kurma, subhanallah. Itu indah sekali. Dan ditutup dengan sholat sunnah 2 rakaat yang pahalanya sama seperti melaksanakan ibadah umrah, yaitu di Masjid Kuba Madinah. Subhanallah. Itulah. Jadi kita tidak menghilangkan arti sejarah di sana, kita sampaikan semua, tidak hanya di base keliling, foto-foto, kemudian selesai. Pulang. Umroh hanya sekedar liburan saja. Betul. Dan di Mekah pun juga sama. Subhanallah ya pemirsa ya, tapi ini pemirsa juga jadi udah tertarik, ingin bergabung bersama-sama begitu ya, tapi jadi pikiran juga nih, karena banyaknya sekarang ya isu-isu atau fakta ya, bahwa travel umroh kan banyak yang akhirnya tidak berangkat atau banyak yang masalah. Ini bagaimana Duha Wisata bisa meyakinkan pemirsa bahwa ini kita benar nih adanya nih, selain memang kita hadir di sini pasti insya Allah sudah melalui seleksi ya. Betul Mbak, karena yang disampaikan tadi, travel di Indonesia ini sudah sangat banyak, mungkin ratusan ya, bahkan ribuan mungkin, yang ilegal, yang legal juga banyak gitu kan. Tapi alhamdulillah Duha Wisata sudah berizin ya. Insya Allah sudah bisa dicek izin kami di Kemenak juga ada. Jadi tidak usah was-was, dan bahkan provider visa yang kita pakai adalah yang sudah sangat berpengalaman, sudah sangat banyak sekali, jadi aman. Karena nyawa kita ke sana itu selain tiket adalah visa. Ya mau kita punya paspor, tiket tapi nggak nempel visa nggak bisa. Nggak bisa masuk ke Saudi. Nah kita alhamdulillah jaminan adalah visa. Tapi itulah semuanya disebabkan karena kita memang betul-betul melayani tamu Allah Dhuyufur Rahman, karena Allah Ta'ala, maka insya Allah Allah mudahkan semua. Jadi tidak ada yang namanya kata-kata kita menipu jemaah, kemudian banyaklah kejadian nggak usah kita bahas. Yang belum hilang begitu ya di antara masyarakat, trauma ya. Sudah trauma gitu kan. Tapi sekali lagi Duha Wisata insya Allah mudah-mudahan amanah ya, mudah-mudahan amanah. Silahkan menghubungi kami di Duha Wisata, dan masalah visa, masalah apapun semua insya Allah di kami semua siap melayani tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, luar biasa. Kalau ada pemirsa yang mau umroh atau haji bisa, bahkan dengan Duha Wisata kemana? Kapan nih? Dan kapan itu gimana Ustaz? Oh iya, ini kita di bulan Oktober Pak ya, tanggal 24 ya. 24 itu paling dekat ya setelah haji. 24 Oktober ya. Iya, karena haji ini September kan sudah Agustus September kan sudah closing ya. Sudah kosong. Biasanya 2 tahun lalu kita pakai dengan visa ziarah itu. Jadi hanya Saudi yang bisa yang bisa memberangkatkan jemaah. Tapi alhamdulillah Saudi mungkin karena Indonesia sudah sangat banyak peminatnya, maka setelah haji langsung dibuka visanya. Masya Allah. Insya Allah sudah ada itu, kita bisa langsung tuh. Dan itu enak banget tuh biasanya tuh. Masih sangat sepi, kosong. Sepi dan suasana sejuk sampai Desember tuh masih sejuk di Tanah Suci Mekah. Jadi silahkan bagi para jemaah semua yang ingin melaksanakan ibadah umrah setelah haji, mungkin karena haji nunggu terlalu lama, pusing, kesal, tidak usah kesal. Tinggal datang dengan yang baik-baik ya. Betul, ibadah haji yang kecil saja gitu ya, seperti itu. Itu paling dekat ya. Dan di haji kita juga ya sekali lagi haji tidak selama seperti kita ikut pemerintah ya, 10 tahun, 12 tahun. Di kami insya Allah hanya 5 sampai 6 tahun kurang lebih. Apabila nanti ada tambahan kota atau kadang yang haji itu kan ada yang tidak siap mengundurkan diri, kemudian ada yang meninggal dunia, kemudian ada yang halangan, itu kita bisa maju. Lebih cepat. Bisa 4 tahun seperti itu ya, tergantunglah sekali lagi panggilan Allah. Bisa 2 tahun seperti itu. Jadi
silahkan hubungi kami di Duha Wisata. Nomornya, Ustaz? Iya. Kalau bisa dilihat di Nah, ini ya. pasnya di layar kaca Anda pemirsa, atau Anda juga bisa menghubungi ke 0815 115 49601. Saya ulangi ya pemirsa ya, di 0815 115 49601. Nah, nanti Anda akan dipandu nanti oleh customer service ya di Duha Wisata, akan diarahkan bagaimana mendaftarkan diri, karena insya Allah di Duha Wisata apa yang tidak Anda dapatkan di travel lainnya bisa Anda dapatkan di Duha Wisata, termasuk doa-doa tadi ya, dibimbing betul-betul ketika melihat Ka'bah. Karena sayang sekali kalau melihat cuma sekedar lewat saja ya kan pemirsa ya, ke tanah sucinya belum tentu 1 tahun sekali. Syukur-syukur kalau bisa setiap tahun kita berkunjung ke tanah suci, karena ada yang mengatakan begitu ya, hadis Rasulullah ya, bahwa dari satu dari umrah ke umrah ke umrah yang umrahnya lain. dihapus Menghapus dosa. dosa-dosa. Ini seperti kita kalau saja pemirsa kita tahu dosa kita begitu banyaknya, bergunung, bertumpuk, dan cara menghapusnya hanya dengan biaya yang murah, dan masih bisa dihapus, masih bisa kita bayar untuk menghapus dosa. Masya Allah, sepertinya biaya dan lain sebagainya pun tidak ada harganya, begitu ya Ustaz ya. Kalau kita tahu manfaatnya pergi umroh, ibadah umroh, itu Masya Allah, kita seperti mencuci dosa kita, mencuci lagi. Sehingga kita insya Allah akan selalu merasa siap kapanpun Allah akan memanggil kita, begitu ya. Sejatinya kita tinggal di dunia ini adalah untuk kembali. Jadi apapun yang kita lakukan insya Allah adalah untuk bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu isilah dengan kebaikan, jangan kesel-kesel lagi. Baiklah, terima kasih ya Pak Ustaz Yasin, terima kasih Kang Evan sudah bersama-sama, dan semoga kita bisa ibadah bersama. Amin. Ya, betul. Dan Amin. Ketika ada travel yang menawarkan perjalanan penuh hikmah dari setiap site yang dikunjungi, setiap lokasi yang didatangi, kemudian diberikan juga tausiah di situ, kemudian kita memahami makna sejarahnya, maka saya menghimbau Anda sekalian, carilah travel yang demikian. Dan saya percaya, saya yakin travel Duha Wisata adalah salah satu travel yang menawarkan perjalanan penuh hikmah seperti yang tadi saya sebutkan. Baiklah, dan dan bisa pemirsa bareng-bareng umroh kita semua ya. Amin. Makanya pemirsa kalau daftar sekalian nama saya juga gitu ya. Kang Irfan juga ya. Boleh ya, amin. Dan pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan program Inspirasi Sukses, dan semoga seperti biasa kami berharap tayangan ini dapat menambah motivasi hidup Anda untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi, lebih baik daripada hari ini. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.